Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan siap untuk belajar hari ini. Baiklah, materi kita hari ini adalah teks hikayat. Tapi sebelumnya akan saya sampaikan terlebih dahulu kegiatan pembelajaran kita untuk hari ini. Yang pertama ada memahami teks hikayat. Jadi kalian nanti akan belajar memahami konsep, pengertian, dan karakter dari teks hikayat. Yang kedua adalah memahami struktur teks hikayat. Jadi kalian akan belajar untuk mengetahui dan mengidentifikasi struktur teks hikayat. Baiklah, kita akan langsung saja pada bagian pertama, yaitu konsep dan pengertian. Apakah kalian pernah mendengar istilah cerita rakyat? Apa bedanya dengan hikayat? Nah, kita akan bahas. Cerita rakyat adalah cerita yang bersumber dari masyarakat suatu daerah pada masa lampau, lalu tersebar di tengah masyarakat dan diwariskan turun-temurun. Jadi cerita ini diwariskan turun-temurun dari masyarakat di masa lampau. Nah, lalu apa perbedaannya dengan hikayat? Sebenarnya hikayat adalah salah satu bagian dari cerita rakyat yang masih menggunakan bahasa Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan, berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Nah, disinilah perbedaannya. Jadi sebenarnya hikayat itu juga bagian dari cerita rakyat. Namun hikayat ini ciri khasnya dia masih menggunakan bahasa Melayu klasik. Karena hikayat ini termasuk karya sastra lama, maka bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu klasik. Kita tahu sendiri bahwa bahasa Indonesia itu turunan dari bahasa Melayu, ya kan? Nah, kalau kalian yang tahu bahasa Melayu itu seperti bahasanya orang Malaysia, ya, seperti bahasa yang digunakan oleh Upin Ipin, begitu ya. Nah, tetapi bahasa Melayu klasik atau bahasa dalam hikayat itu lebih tua dari bahasa Melayu yang dipakai oleh orang Malaysia saat ini. Jadi lebih klasik, lebih tua. Nah, ciri dari hikayat ini dia menonjolkan kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya, hal-hal yang di luar akal dan juga kesaktian dari tokohnya. Nah, ini pengertian dari hikayat. Jadi hikayat itu merupakan salah satu bagian dari cerita rakyat. Kita akan lanjutkan ke jenis-jenis cerita rakyat. Yang pertama ada hikayat. Jadi yang seperti kita bahas tadi bahwa biasanya hikayat itu mengisahkan keluarga istana, bangsawan, dan tokoh terkenal lengkap dengan kemustahilan, keajaiban, kepahlawanan, dan masih menggunakan bahasa Melayu klasik. Contohnya hikayat Bayan Budiman, hikayat Bunga Kemuning, hikayat Indra Bangsawan. Berikutnya jenis cerita rakyat ada namanya fabel. Fabel ini cerita yang pelaku utamanya adalah binatang dan bersifat fiksi. Nah, seperti yang kalian tahu, contohnya ada cerita kancil dan buaya yang sangat terkenal itu ya. Kemudian ada banyak cerita misalnya semut dan lebah. Nah, cerita yang pelaku utamanya adalah binatang disebut fabel. Berikutnya legenda. Legenda ini cerita yang menyampaikan tentang asal-usul suatu daerah atau tokoh. Contohnya legenda Danau Toba, legenda Sangkuriang, legenda Tangkuban Perahu, begitu ya. Nah, berikutnya ada mite atau mitos. Mite atau mitos ini cerita yang berlatar belakang sejarah, dipercayai oleh masyarakat dan dianggap suci. Bahkan banyak juga keajaiban dan umumnya ditokohi oleh dewa. Jadi tokoh-tokohnya itu umumnya dewa-dewa seperti kepercayaan seperti itu ya. Contohnya asal mula padi atau Dewi Sri. Kemudian kalau kita bisa ambil contoh yang dari luar negeri itu ada kisah Mahabharata. Nah, itu kan tokohnya para dewa-dewa.
sesuai dengan kepercayaan masyarakat. Tapi yang akan kita bahas hari ini hanya hikayat ya. Berikutnya kita akan bahas fungsi hikayat. Sebenarnya apa sih fungsi dari hikayat itu? Fungsi dari hikayat adalah sebagai pelipur lara atau pelipur hati gundah. Jadi pada zamannya, karena kan hikayat ini sudah termasuk karya sastra lama, jadi dipakai atau digunakan oleh pada zaman kerajaan, raja-raja. Jadi ketika sedih maka cerita hikayat inilah sebagai pelipur hati yang gundah, sebagai penghibur gitu ya. Kemudian pembangkit semangat untuk berjuang, karena di dalam teks hikayat itu banyak nilai-nilai kehidupan, pelajaran hidup yang bisa dipetik sehingga bisa membangkitkan semangat untuk berjuang. Fungsi berikutnya sekedar hanya untuk meramaikan suatu pesta. Nah, pada zaman dulu hikayat itu juga digunakan untuk meramaikan suatu pesta. Ketika kerajaan mengadakan sebuah pesta, maka mengundang seorang pencerita yang menceritakan hikayat-hikayat, karena di dalam hikayat juga ada mengandung unsur lucu kadang, sehingga untuk meramaikan suatu pesta atau menghibur. Nah, berikutnya kita masuk ke karakteristik teks hikayat. Yang pertama ada bahasa. Jadi karena termasuk sastra lama, maka bahasa yang digunakan pada hikayat itu adalah bahasa Melayu klasik. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahasa Melayu klasik itu bahasa Melayu yang digunakan oleh orang Malaysia, tapi yang lebih tua lagi yang sekarang sudah tidak digunakan. Seperti itu ya. Berikutnya kemustahilan. Jadi dalam teks hikayat itu banyak cerita yang tidak bisa diterima oleh akal atau di luar nalar, hal-hal yang ajaib, mustahil, seperti itu. Berikutnya kesaktian. Jadi seringkali kita dapat menemukan kesaktian pada tokoh-tokoh yang ada dalam hikayat. Jadi tokoh-tokohnya memiliki kesaktian, misalnya bisa terbang, bisa berjalan di atas air, atau bisa mengalahkan raksasa. Nanti banyak kesaktian-kesaktian di dalam teks hikayat. Nah, berikutnya ada anonim. Anonim artinya tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarangnya. Pengarangnya nggak jelas siapa, karena itu hanya cerita yang diwariskan turun-temurun dari nenek moyang zaman dahulu gitu ya. Berikutnya istana sentris. Jadi teks hikayat ini pusat ceritanya biasanya berada di lingkungan istana atau bertema dan berlatar kerajaan. Yang berikutnya kata arkais. Apa sih kata arkais ini? Jadi teks hikayat ini banyak menggunakan bahasa yang digunakan pada masa lampau yang sekarang itu sudah jarang dipakai dan tidak lazim digunakan dalam komunikasi saat ini. Contohnya hatta, maka, titah, upeti, bejana, syahdan, serta juga ada sebermula. Kata-kata seperti ini itu bahasa Melayu klasik yang sudah, atau kata arkais yang sudah tidak digunakan lagi, lazim digunakan. Oke, ini tadi adalah karakteristik teks hikayat. Jadi ada bahasanya menggunakan Melayu klasik, banyak kemustahilan, banyak juga kesaktian tokoh-tokohnya, anonim, istana sentris, berpusat pada kerajaan, dan banyak menggunakan kata arkais. Berikutnya kita masuk ke struktur teks hikayat. Jadi struktur teks hikayat ini, karena teks hikayat kan cerita, maka hampir mirip dengan cerpen. Strukturnya ada abstraksi. Bagian abstraksi ini berisi gambaran awal dari sebuah cerita. Jadi seperti inti keseluruhan cerita, gambaran awalnya seperti apa, dan bersifat opsional, artinya boleh ada, boleh tidak. Terkadang ada hikayat yang tidak menggunakan abstraksi, ada juga yang ada abstraksinya. Berikutnya orientasi. Pada bagian orientasi ini berisikan keterangan waktu, tempat, dan suasana yang tercipta dalam cerita. Jadi bagian ini biasanya disebutkan waktunya kapan, tempatnya di mana, suasananya bagaimana. Jadi awal mula cerita
sudah latar belakang istilahnya begitu ya, latar belakang ceritanya. Berikutnya bagian komplikasi. Pada bagian ini berisi urutan kejadian-kejadian yang dihubungkan secara sebab akibat. Jadi kejadian yang ada sebab dan akibatnya muncul di sini. Dan bagian ini mulai muncul dan berlangsungnya konflik. Jadi sudah mulai muncul di sini konflik dan juga berlangsung konflik secara terus-menerus begitu, atau sudah mulai ada drama seperti itu ya. Berikutnya evaluasi. Bagian ini berisi konflik yang terjadi mengarah pada klimaks dan mulai mendapatkan penyelesaian. Jadi konflik yang tadi dikomplikasi itu sudah mengarah pada penyelesaian. Sudah tokoh-tokohnya sudah hampir menemukan solusi untuk masalahnya gitu. Berikutnya resolusi. Pada bagian resolusi ini si pengarang mengungkapkan solusi terhadap permasalahan yang dialami tokoh atau pelaku. Jadi sudah ada solusi atau solusi ini dihadirkan oleh pengarang secara pribadi. Seperti itu ya. Berikutnya yang terakhir ada koda. Bagian koda ini adalah bagian akhir dalam teks hikayat. Bisa disebut sebagai kesimpulan yang berisi nilai atau pelajaran yang bisa diambil dari cerita. Selanjutnya adalah jenis hikayat. Jadi hikayat ini berdasarkan isinya ada yang berupa cerita rakyat, cerita dari Jawa, cerita-cerita Islam. Kalau berdasarkan asalnya itu ada yang dari Melayu asli, contohnya hikayat Hang Tuah, hikayat Indra Bangsawan, hikayat Si Miskin. Kalau dari Hindia, contohnya hikayat Sri Rama, hikayat Perang Pandawa. Ya, kalau dari Arab atau Persia itu ada hikayat Amir Hamzah, hikayat 1001 Malam. Ada juga yang berasal dari Jawa, contohnya hikayat Panji Semirang, hikayat Indrajaya, hikayat Bunga Kemuning. Nah, kita akan lanjutkan bagaimana cara menganalisis karakteristik teks hikayat. Jadi kita baca dulu hikayatnya ya. Ada hikayat Indra Bangsawan. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Syahrial. Setelah beberapa lama di atas kerajaan, ia juga beroleh putra. Maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Hatta beberapa lamanya Tuan Putri Siti Kendi pun hamillah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun terlalu amat sukacita dan menamai anaknya yang tua Syahperi dan anaknya yang muda Indra Bangsawan. Nah, dari sini kita coba analisis karakteristiknya. Bahasa Melayu klasik, apakah di dalam teks hikayat ini menggunakan bahasa Melayu klasik? Benar, ini dia tersebutlah ya. Kemudian bahasanya itu bukan bahasa yang biasa kita gunakan sehari-hari, tapi bahasa Melayu klasik. Kemustahilan, apakah di sini mengandung suatu hal yang mustahil? Di sini tadi kita lihat ada Tuan Putri Siti Kendi hamil dan melahirkan. Anak yang pertama keluar dengan panah, sedangkan yang kedua keluar dengan pedang. Ini kan hal yang mustahil, tidak masuk akal zaman sekarang ya. Kemudian kesaktian. Kalau memang sudah ada kemustahilan itu sudah masuk. Coba kita cari lagi sekarang istana sentris. Istana sentris, apakah di sini berlatar kerajaan? Nah, ini kelihatan ya, sudah tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Syahrial. Nah, ini jelas ini sebuah berlatar belakang kerajaan. Kemudian anonim, jelas ini tidak ada yang mengarang ya. Kata arkais itu kata yang tidak lazim digunakan saat ini. Ini dia ada hatta ya. Ini kata-kata yang sudah tidak pernah digunakan saat ini. Nah, ini sudah memenuhi kriteria dari teks hikayat. Maka hikayat Indra Bangsawan ini disebut teks hikayat karena sudah memenuhi karakteristik dari teks hikayat. Oke, terima kasih sudah menyimak pembelajaran dengan baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.